Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Bu Rahma. Dan saya Bu Iis. Kita akan belajar bersama-sama ya. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sudah siap untuk belajar teman-teman? Let's go, mari kita belajar bersama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian gerak rotasi dan revolusi bumi secara sederhana. Kemudian, kita dapat mengidentifikasi dampak utama dari gerak rotasi bumi. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasikan dampak utama dari gerak revolusi bumi. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan contoh peristiwa yang terjadi akibat rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bu Iis akan bertanya, apakah kalian tahu apa itu gerak rotasi dan gerak revolusi bumi? Apa ya kira-kira? Jadi, gerak rotasi bumi adalah perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke timur, atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan karena adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung sekitar 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dalam satu putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Sedangkan gerak revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan orbit yang berbentuk elips dengan kemiringan sumbu sekitar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan adalah 365 lebih seperempat hari atau 1 tahun kalender Masehi. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat berevolusi adalah berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Kemudian, apakah kalian tahu apa saja dampak dari rotasi bumi? Oke, dampak dari rotasi bumi yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Dampak yang kedua yaitu perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Dampak yang ketiga yaitu gerak semu harian matahari.
Rotasi bumi juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak melainkan bumi yang sedang bergerak. Setelah belajar dampak dari rotasi bumi, kira-kira apa ya dampak dari revolusi bumi? Yuk langsung kita simak. Nah, yang pertama, pergantian musim. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama sekitar 365 lebih seperempat hari dengan poros bumi miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan poros ini menyebabkan perbedaan sudut sinar matahari yang diterima oleh berbagai belahan bumi sepanjang tahun, sehingga menimbulkan pergantian musim. Di belahan bumi utara dan selatan terjadi pergantian 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang bergantian setiap tahun. Saat satu belahan bumi condong ke matahari, belahan tersebut mengalami musim panas dengan suhu lebih tinggi dan siang hari lebih lama, sedangkan belahan bumi seberangnya mengalami musim dingin. Di daerah Khatulistiwa, perubahan musim berbeda. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Karena intensitas sinar matahari yang lebih stabil sepanjang tahun. Yang kedua, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat lama waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah Khatulistiwa yang lama waktu siang dan malamnya hampir selalu sama. Yang ketiga, penanggalan dan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut dengan tahun kabisat. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit. Jika diamati, akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut dengan rasi bintang. Ketika bumi berputar ke arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah penampakan rasi bintang berbeda-beda. Selanjutnya, Bu Iis akan bertanya. Simak baik-baik ya. Pernahkah kalian mengunjungi teman atau saudara yang berada di daerah lain, terutama saat perayaan Tahun Baru? Seperti Cita yang tinggal di Magelang, sedangkan temannya Riko tinggal di Maluku. Ketika jam di rumah Cita masih menunjukkan pukul 10, ternyata di rumah Riko sudah memasuki jam 12 malam. Itu artinya Riko lebih dulu merayakan Tahun Baru. Kok bisa ya? Perbedaan waktu tersebut merupakan dampak dari gerak rotasi atau revolusi bumi ya teman-teman.
Ya, benar. Perbedaan waktu terjadi akibat rotasi bumi. Nah, teman-teman, dari pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa gerak rotasi dan revolusi bumi ternyata mempunyai dampak yang sangat penting ya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu, serta gerak semu matahari. Sedangkan revolusi bumi menyebabkan pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, penanggalan kalender, dan perubahan dasi bintang. Semoga kalian semakin paham dan bisa menceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.